Saudara, buku ini dirancang khususnya untuk Anda, para pelayan jemaat, pejabat-pejabat GBI yang rindu supaya ada komunitas sel yang memuridkan jemaat ya di dalam gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Buku ini juga bisa digunakan oleh para gembala komunitas sel yang nantinya akan dipercayakan melakukan penggembalaan dan pemuridan di komunitas sel. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sepanjang training kita hari pertama dan hari kedua, Anda akan melihat banyak PowerPoint dan yang lain-lain. Biasanya suka tanya, boleh nggak PowerPoint-nya? Sebagai trainer tentu kita akan berikan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih tip yang pertama. Tips yang pertama sebagai seorang pengajar adalah Bapak Ibu Saudara sedapat mungkin ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengajar, Anda tidak menjadi sangat terikat dengan yang namanya PowerPoint atau gadget. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, maka buku yang Bapak Ibu Saudara pegang, yang seperti juga saya pegang di tangan saya ini, menjadi alat yang cukup efektif sebenarnya untuk kita melakukan pengajaran, pelajaran, dan pemberdayaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami sangat menyarankan untuk Anda bisa memiliki buku Panduan Komunitas Sel yang disusun oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Togi Simanjuntak, dan juga kami sebagai editornya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pelajaran yang pertama, kita di Departemen Pemuridan ini punya yel-yel, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Anda sebagai trainer ketika nanti mau mengajarkan ini ke bawah, jangan lupa ini kita punya yel-yel. Yelnya gampang ya. Jadi kalau saya katakan build people, Anda semua lambaikan tangan, bukan lambai ya, kepalkan tangan, katakan build kingdom. Gampang ya. Jadi kalau saya katakan build people, Anda kepalkan tangan bilang build kingdom. Lalu saya akan berkata build kingdom, Anda kepalkan tangan jawab build people ya. Urutannya lihat ya, build people, build kingdom, build kingdom, build people. Jadi bangunlah dulu orangnya, maka kerajaan Allah akan berkembang. Kerajaan Allah berkembang, maka orangnya juga perlu dibangun di dalam kerajaan itu ya. Ayo, saya pengen lihat di layar semua hamba-hamba Tuhan. Anda semua menjadi calon trainer, Anda harus semangat. Kalau Andanya semangat, maka yang Anda trainingkan juga akan semangat. Haleluya ya. Mari, saya mau lihat tangan-tangannya itu semua, kepalanya siap ya. Kita mulai, saya mulai ya. Build people, build kingdom. Build kingdom, build people. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Masih ada kagok-kagok di sini ya. Ini seruan seperti ini semua generasi saya yakin semuanya bisa ya. Ayo, mulai ya. Saya mau lihat tangannya kepal di atas ini, para trainer-trainer ini. Haleluya. Saya mulai. Build people, build kingdom. Build kingdom, build people. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai pelajaran kita. Dan bagian yang pertama ini kita akan membahas sebagaimana juga yang tertulis di dalam buku ini adalah dasar Alkitabiah komunitas sel. Dasar Alkitabiah dari komunitas sel. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harapkan dalam waktu 40 menit ke depan ini kita dapat mengcover ini semua ya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat meneruskan dengan baik kepada para peserta pelatihan yang nanti Bapak Ibu Saudara akan lakukan di gereja Bapak Ibu Saudara, ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri diundang untuk melakukan pelatihan yang serupa di gereja yang lain. Kita semua di sini bersaudara, kita semua di sini adalah para hamba-hamba Tuhan, kita semua di sini adalah insan GBI, insan Pentakosta yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat pelajaran yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah dari komunitas sel. Bicara mengenai komunitas sel atau sel group dan yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah cukup lama ada dan dilakukan oleh banyak gereja, tetapi ternyata masih banyak juga gereja yang belum melakukan atau sudah melakukannya, tetapi ternyata maafkan kata-kata saya, hanya melakukannya karena tren. Karena mungkin tahun 80, 90-an banyak dibahas lalu mau melakukan, tetapi akhirnya melakukannya dengan bingung. Ibarat kalau kita lagi mau buat makanan, semua jenis makanan dihidangkan di atas meja, tapi akhirnya rasanya menjadi tabrakan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan kami dari Departemen Pemuri dan BPH GBI untuk meletakkan hal-hal mengenai komunitas sel ini di dalam suatu kerangka, di dalam suatu urutan, di dalam suatu pemberdayaan yang terstruktur, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat mengembangkan komunitas sel dengan tujuan melakukan pemuridan kepada jemaat-jemaat. Haleluya, ya. Kita akan mulai di buku Bapak Ibu Saudara Dasar Alkitabiah Komunitas Sel, itu ada mulai start dari halaman 7. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara, Anda semua juga tetap pegang buku di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, mari kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa tujuan utama daripada kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu semua dilakukan dengan cara yang luar biasa. Yesus lakukan segala macam cara untuk dapat memenuhi tujuan ini. Tetapi kalau kita perhatikan, pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah ternyata pola yang sangat efektif, pola yang ternyata kemudian akan diteruskan oleh para murid-muridnya dan akan diteruskan kembali oleh para murid-murid dari murid-murid. Dan kita bisa melihat ternyata 100 sampai 300 tahun sesudah pelayanan Tuhan Yesus, gereja berkembang dengan luar biasa. Kenapa? Karena gereja konsisten untuk setia kepada tujuan Tuhan Yesus dan setia kepada pola yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita tidak boleh lupa. Ini yang kita tidak boleh lupa. Dari sekian banyak fungsi dan tugas gereja dan hamba Tuhan, pada akhirnya tugas utama kita adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Seringkali kita mungkin menghadapi suatu situasi yang gak enak. Kita menghadapi seperti pandemi yang masih terjadi sampai hari-hari ini. Dan betul, kita harus menggembalakan, memperhatikan domba dan yang lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa tugas dan tujuan utama kita adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata grand design, pola utama yang Tuhan Yesus gunakan untuk bisa mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia melakukan pemuridan. Ya, dia melakukan pemuridan. Dia kumpulkan 12 murid, ya, dia kumpulkan 12 murid. Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan di sini 12 murid nih, Allah tuh konsisten ya, Tuhan tuh konsisten. Dia di perjanjian lama Israel dipanggil 12 suku untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita tahu di perjanjian lama bangsa Israel gagal dalam melakukan hal ini. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya Israel. Apa yang dia lakukan? Ketika Tuhan datang sebagai manusia, Yesus hadir, dia konsisten dengan janjinya. Yang pertama dia rekrut adalah 12 murid dari bangsa Israel. Dengan demikian dari 12 murid ini, ya, walaupun Yudas nanti digantikan Matias, tapi tetap 12 orang murid ini, orang Israel ini, dengan demikian Israel tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Tapi caranya gimana? Cuma sekedar panggil lalu utus? Tidak. Ternyata dimuridkan terlebih dahulu, diajar, diimpartasi kehidupan, disuruh melihat bagaimana Yesus melayani, disuruh lihat bagaimana Yesus berinteraksi. Mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan, mereka melakukan apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka. Dan untuk mereka bisa mengalami pemuridan yang luar biasa ini, mereka hidup di dalam komunitas. Ya, mereka hidup dalam komunitas. Ini adalah suatu pembelajaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti kayak sekolah, datang pagi pulang sore ya, atau pulang malam tergantung jadwalnya. Tapi ini enggak, mereka hidup dalam komunitas. Ada suatu interaksi di sana. Bukan cuma ngajar-mengajar, tapi ada suatu interaksi sosial. There is a communion. Kata yang digunakan adalah komunitas, communion di sana. Dan lalu mereka menginjil bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam beberapa ayat Alkitab, Tuhan itu luar biasa. Kadang mereka diutus berdua-berdua, kadang mereka diutus bersama-sama. Tetapi mereka harus mulai mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Mereka harus mulai mempraktekkan apa yang sudah Tuhan Yesus impartasikan kepada mereka. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, ada suatu nota kerja utama, ada suatu surat perintah, ada suatu commission yang besar, the Great Commission, amanat agung itu
yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu apa? Bahwa murid-murid harus mulai memuridkan bangsa-bangsa. Wow, tadi sudah diangkat oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, ya, bahwa ketika kita bicara mengenai amanat agung, Bapak Ibu Saudara sekalian, antara pemuridan dengan penginjilan ini satu paket sebenarnya, ya. Kenapa kita memuridkan orang percaya? Supaya orang percaya bisa menginjil, supaya bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa setelah mencari dan menyelamatkan yang hilang, sesudah itu apa yang harus kita lakukan? Muridkan mereka, supaya kemudian mereka bisa lagi mencari mereka yang terhilang, ya. Jadi pemuridan, tujuan dari pemuridan tidak lain adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya mereka yang terhilang bisa ditemukan kembali, dan banyak orang bisa menjadi, haleluya, menjadi, ya, pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa, penyembah-penyembah Allah yang luar biasa. Haleluya. Nah, kita lihat ini adalah polanya, ya Bapak Ibu Saudara, ini disebut dengan grand design atau pola utama. Dan ketika kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, perjalanan murid-murid dan bagaimana gereja-gereja jemaat itu ditanam, ternyata mereka konsisten. Mereka konsisten mengikuti bagaimana yang Yesus ajarkan. Mereka meneruskan pola dan gaya hidup yang Yesus ajarkan kepada mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda pernah baca buku dari Robert Menzies, ya, salah satu sarjana Pentakosta dunia yang sangat luar biasa, Robert Menzies pernah berkata begini, "This is our story." Ketika insan Pentakosta karismatik membaca kitab Kisah Para Rasul, maka itu bukan cuma sekedar kitab narasi. Itu bukan cuma sekedar kitab catatan sejarah bagaimana murid-murid Yesus bergerak di dunia. No, itu adalah suatu pola yang seharusnya juga dilakukan oleh kita. Kisah Para Rasul bukan hanya kisah mereka, tetapi itu adalah kisah kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya maka di dalam pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana para rasul, bagaimana jemaat mula-mula ini, Bapak Ibu Saudara, mereka konsisten melakukan grand design daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mari kita lanjut. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat secara khusus dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya, Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai 47, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan dengan cepat. Di sana dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, ya. Lalu dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, segera setelah Kisah Para Rasul 2 mencatat orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak orang bertobat, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Segera para rasul-rasul ini menjalankan grand design yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sama mereka. Nggak pakai lama. Begitu orang bertobat, pencurahan Roh Kudus, boom, langsung mereka lakukan. Dan hari ini di bagian pertama dari pelajaran kita, dasar Alkitabiah Komunitas Sel ini, kita akan melihat kisah ini dengan luar biasa.
bahwa setiap kisah yang kita baca ini bukanlah cuma sekedar catatan sejarah, tetapi memiliki suatu makna teologis, memiliki dasar alkitabiah yang luar biasa, yang menjadi dasar kita untuk melakukan komunitas sel, untuk melakukan pemuridan di dalam komunitas sel. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda yang ada yang sadar atau tidak sadar, kami di Departemen Pemuridan BPH GBI, kami tidak menggunakan kata kelompok sel, tapi kami menggunakan kata komunitas sel. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ketika kita lihat nanti di dalam Alkitab, kata yang digunakan untuk persekutuan dalam bahasa Yunaninya itu adalah koinonia. Dan itu sebenarnya terjemahan yang paling tepat adalah komunitas. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan ketika segera jiwa-jiwa didapat yang terhilang itu masuk dalam bilangan orang percaya, mereka segera melakukan pola grand design. Ada penginjilan, ada pemuridan, dan ada persekutuan. Dan kalimat di dalam bahasa Yunani, Greka yang digunakan dalam Kisah Para Rasul 2 itu koinonia, artinya adalah persekutuan, fellowship, ya. Seringkali kita di orang Indonesia ketika kita dengar kata persekutuan, kita pikir hanya semacam kayak persekutuan doa atau mungkin di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalimat atau kata koinonia dalam bahasa Greka Yunani itu ternyata artinya sangat dalam. Sangat dalam, ya. Dibutuhkan beberapa kata-kata lain baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk menerjemahkan pengertian koinonia. Tidak ada pengertian yang langsung koinonia sama dengan apa, tidak. Sebenarnya kalimat koinonia ini artinya juga bisa partnership atau kemitraan. Anda ngerti artinya mitra? Saya untung, kamu untung. Kalau saya rugi, kamu juga rugi. Sebaliknya juga, kamu untung, saya untung. Kalau Anda rugi, saya juga rugi. Lihat, ada kemitraan di sana. Lalu ada di situ juga pengertiannya adalah communication. Ada suatu yang namanya komunikasi. Seringkali kita pikir berkomunikasi ya seperti ini. Satu arah, saya berbicara, Bapak Ibu Saudara diam di sana mendengarkan saya. No, itu bukan komunikasi. Yang nama komunikasi artinya ada timbal balik, ada suatu respon apapun itu ketika kita sedang bercakap-cakap, ya. Dan itu adalah bagian dari koinonia, bagian dari communion tadi. Koinonia tentu juga artinya adalah communion itu sendiri atau komuni, ya. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik. Rekan-rekan kita dari gereja Katolik kalau mereka perjamuan kudus, mereka katakan itu adalah komuni. Dan itu memang benar Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sebenarnya sedang diteguhkan Tuhan. Bukan hanya untuk mengingat pengorbanannya Dia, tapi kita diteguhkan bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Setiap kali kita makan roti dan anggur, terutama rotinya, kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita ini bagian dari tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya, ya. Nah, makanya itulah dibilang komuni. Lalu kata koinonia juga memiliki pengertian contribution. Artinya apa? Setiap orang yang ada di dalam komunitas itu nggak diam-diam aja. Nggak diam-diam aja. Setiap orang melakukan bagiannya. Tidak ada yang berkata, oh saya nggak punya apa-apa, saya tidak bisa lakukan. Oh, nggak kayak begitu. Tidak, nggak kayak begitu. Setiap orang melakukan. Seringkali kenapa banyak hamba Tuhan itu menjadi lelah, menjadi stres. Kenapa? Karena yang dia pikir, saya hamba Tuhan, saya yang pejabat. Waduh, jemaat saya lagi kekurangan, lagi butuh, jadi harus saya terus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang jemaat juga pikir, saya lagi kesusahan, saya nggak bisa buat apa-apa. No, pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Di dalam koinonia, kita percaya Tuhan memberikan kepada setiap orang berkat. Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta dan kemampuan. Masalahnya sekarang, apakah dia sadar dia punya berkat, talenta, dan kemampuan? Apakah dia sadar bahwa dia juga diminta untuk berkontribusi, bukan cuma sekedar dikasih retribusi? Seringkali begitu. Banyak orang akhirnya jemaat atau gereja nggak bergerak. Kenapa? Karena victim mentality. Oh saya dong, oh saya dong. No. Di dalam komunitas sel, di dalam pemuridan, apapun yang dimiliki, sekalipun kecil menurut dunia, pasti bisa jadi berkat bagi anggota yang lain. Lihat yang dilakukan Petrus. Ketika ada orang berkata, kasih aku, kasih sesuatu Pak Petrus, kasih sesuatu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu sembuh dan sembuh. Lihat, Petrus hanya memiliki doa. Petrus hanya memiliki iman. Tetapi itu cukup untuk membuat Yerusalem menjadi gempar. Lihat, hari ini Bapak Ibu Saudara, pemuridan artinya kita membuat orang dari percaya, jangan stop dipercaya saja, tapi mereka harus jadi murid, ya.
Do not content just to become a believers, but become a disciple. Ya, saya pakai bahasa Inggris sedikit karena dari bangsa-bangsa ada di sini juga. Ya, jangan puas hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi jadilah seorang murid. Haleluya. Yuk, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sekarang bahwa dari Kisah Para Rasul 2 yang kita baca tadi, ternyata ada 7 Bapak Ibu Saudara dasar Alkitabiah bagaimana kita melakukan komunitas sel. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, Anda terus juga buka Alkitab dan buku Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari satu demi satu. Haleluya. Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam komunitas sel, maka murid-murid Yesus melakukan apa? Yang pertama, belajar firman Tuhan. Haleluya, belajar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, Anda boleh kasih garis bawah di sini, lingkari, pakai stabilo, kalau bisa diedit, perbesar hurufnya, font 80, miring, warna merah, klap-klip. Haleluya, ya. Pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara, kita sedang masuk di dalam suatu era yang mungkin kita nggak pikirkan. Saya lihat di layar ini banyak rekan-rekan yang mungkin seusiaannya saya, atau mungkin lebih senior daripada saya. Kita mungkin nggak pernah berpikir bahwa suatu hari dari Alkitab cetak, generasi ini tidak lagi memakai kitab suci, tetapi memakai handphone suci. Iya kan? Di gereja-gereja sekarang banyak, ya kan? Buka Alkitab, yang dibuka bukan Alkitab, yang dibuka handphone suci dengan berbagai macam mereknya. Iya kan? Banyak sekali yang berubah, ya kan? Dan hari-hari ini juga kami temukan banyak orang yang ternyata, maaf nih ya, tapi ternyata bukannya belajar teologi, bukan buka firman Tuhan, ternyata mereka ya lulusan percayanya sama WhatsApp University, YouTube Institute, Telegram Academy, dan yang lain-lain. Ya. Makanya banyak sekali kemakan hoax dan yang lain-lain. Nah, saya kalau ditanyain, Pak, ini bener nggak, ini gimana? Dia dapat data dari mana? Oh, Pak, WhatsApp University, YouTube Institute, Telegram Academy, dan yang lain-lain. Ya, lalu apa? Wah, bingung. Nah, saya seorang pengajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ditanyakan mengenai hal-hal yang mengenai Alkitab segala macam, mengenai hoax lah, microchip, dan yang lain-lain, saya ngomong aja, posisi GBI, kita mendukung vaksinasi di era seperti ini. Ya, kita mendukung. Tapi kalau mulai ada yang nanya hoax ini, hoax itu segala macam, saya balik lagi ke Alkitab aja. Balik lagi aja ke Alkitab. Dan Alkitab sudah jelas polanya seperti apa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kenapa gereja kuat pada zaman Kisah Para Rasul? Karena dikatakan jemaat itu dimuridkan dengan firman Tuhan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa sih yang diajarkan oleh rasul-rasul? Kalau kita lihat kembali di dalam Amanat Agung, Matius 28, Yesus berkata, dan ajarkanlah mereka untuk melakukan segala perintah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan sama murid-murid. Jadi para rasul-rasul ini melanjutkan apa yang sudah Yesus ajarkan. Itu saja. Dan itu yang membuat mereka kuat. Ya, itu yang membuat mereka kuat. Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas sel nanti kita akan pelajari itu di bab 7 kalau nggak salah bersama saudara saya Semi Mendik ya, mengenai aktivitas dan bagaimana pertemuan komunitas sel. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lakukan banyak hal di senanya. Ya, tetapi jangan lupa ya, main makanan utamanya Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu, tapi supaya kita bisa melakukannya. Bukan cuma sekedar supaya kita mengetahui, tapi kita bisa melakukannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, inilah kemenangan dari atau kekuatan dari kelompok sel. Kenapa? Karena untuk belajar firman Tuhan di dalam komunitas sel, bukan kelompok, komunitas sel ini ada suatu interaksi. Ingat tadi koinonia, ada komunikasi, ada contribution. Sebagus-bagusnya hamba Tuhan berkhotbah pada hari Minggu, entah langsung ataupun melalui media, itu tetap komunikasi satu arah. Kita harus jujur Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkhotbah kita tidak tahu apakah jemaat ini nangkep gak yang kita ajarkan. Mereka meresponi dengan baik atau tidak. Makanya seringkali kan hamba Tuhan katakan berikan tepuk tangan, katakan amin. Kenapa? Kita pengen menarik mereka punya respon. Kita pengen tahu berapa yang meresponi. Tetapi sekalipun ada respon fisik seperti tepuk tangan, bilang katakan haleluya atau amin, kita tidak pernah tahu ketika mereka meninggalkan ruang ibadah, apakah mereka melakukan apa yang sudah dikhotbahkan. Kita nggak tahu.
Satu-satunya cara kita tahu kalau kita memiliki interaksi dengan jemaat. Dan saya percaya tidak ada cara yang lebih efektif kita bisa mengetahui jemaat kita berkembang menjadi murid atau tidak, kecuali mereka bergabung di dalam komunitas sel. Melalui gembala-gembala komunitas sel yang ada di setiap komunitas sel, kita mendapat masukan. Oh, ternyata jemaat pergumulannya begini. Oh, ternyata penerimaan jemaat seperti ini. Oh, ternyata pemahaman jemaat seperti itu. Dan kita bisa menyesuaikan materi-materi yang mau kita berikan, pesan-pesan yang mau kita berikan, pengajaran-pengajaran yang mau kita berikan. Inilah kekuatan dari yang namanya komunitas sel. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun saya di gereja lokal saya adalah pemimpin atas ribuan kelompok sel, tapi saya sampai hari ini masih tetap gembala komunitas sel. Saya masih tetap gembala komsel, ya. Dan di dalam perjalanan saya sebagai gembala komsel, saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang tadinya bandel, nggak peduli, tapi anak-anak rohani saya, Bapak Ibu Saudara, mereka yang tadinya males memuji dan menyembah Tuhan jadi worship leader. Yang tadinya nggak peduli sama anak-anak, tapi saya tahu ternyata di karunianya anak-anak jadi guru sekolah minggu. Yang tadinya anti bahasa roh, nggak percaya Roh Kudus masih bergerak sampai hari ini, malah jadi wakil gembala dan ada yang jadi gembala juga. Lihat, kenapa? Karena pemuridan. Karena pemuridan. Dan ketika mereka diajarkan, mereka akan bertumbuh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya supaya firman Tuhan ini efektif di dalam setiap komunitas sel kita, ya? Bapak Ibu Saudara, ada 4 langkah ini yang kita sebut dengan 4D, ya, 4D. Mari kita lihat satu demi satu. D yang pertama itu adalah dicatat. Ya, dicatat. Dan yang kedua itu adalah direnungkan, dilakukan dan diceritakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, di buku Bapak Ibu Saudara halaman 11 dan 12. Ya. Nah, ya ada aplikasi namanya D1, D2, D3, D4. Jadi kalau di dalam komsel, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya khotbah hampir nggak ada. Yang ada itu adalah sharing firman Tuhan. Dan doronglah setiap orang yang datang ke dalam komsel, ke dalam komunitas sel, untuk mereka mencatat poin apa yang didapat. Bukan hanya dari gembala komselnya, tapi juga masukan dari yang lain-lain. Ya. Anda akan menjadi sangat surprise ketika orang membaca ayat yang sama, ternyata dia melihatnya dari sisi yang berbeda. Ya. Mungkin ada yang valid, ada yang tidak valid. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Dikumpulkan dulu aja. Setidaknya kita tahu orang ini pemahamannya sejauh mana. Tapi itu perlu dicatat. Hasil akhirnya dicatat. Oke? Yang kedua, minta mereka untuk merenungkan firman ini siang dan malam. Ya, karena di dalam perenungan seringkali apa yang tidak dimengerti akhirnya menjadi dimengerti. Ketika nanti mereka turun ke dalam pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari itu dilakukan, mereka semakin ngerti. Jadi direnungkan, dilakukan, direnungkan, dilakukan, sehingga itu menjadi sesuatu, saya mengerti apa yang dibahas kemarin. Ini dilakukan oleh jemaat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ketika mereka sudah melakukan firman Tuhan ini, mereka mendapatkan impact, mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan sesuatu dari melakukan firman ini, maka apa yang mereka dapat itu hendaknya diceritakan. Ya, kami menggunakan di sini katanya diceritakan. Kalau bilang disaksikan, kadang-kadang orang bilang, ayo kamu bersaksi. Waduh, seringkali orang berpikir kalau yang bersaksi itu yang harus heboh-heboh. Ya, menang undian, dapat mobil. Waduh, tangan saya putus sebelah, kemarin didoakan, muncul lagi sebelahnya. Harus yang heboh-heboh kayak begitu, ya kan? Padahal tidak selalu seperti itu. Puji Tuhan itu bisa terjadi. Tapi sebenarnya saksi itu apa sih? Diceritakan. Ceritakan saja, ceritakan saja, ceritakan saja. Ya, saya pernah mendapat kesaksian dari anggota komsel saya, Pastor Chris. Oh ya, kenapa? Kan 2 bulan yang lalu kita membahas mengenai kekudusan. Oh, wah 2 bulan yang lalu, saudara. Oke. Ya kan? Kenapa? Nah itu, saya lagi kerja di rumah saya, tiba-tiba laptop saya muncul pop-up. Anda ngerti pop-up? Muncul jendela. Dan ternyata gambarnya gambar yang tidak senonoh. Waduh, ini gimana? Saya mau tutup, ternyata komputernya nge-lag. Komputernya freeze. Waduh, gambar itu depan itu juga. Saya langsung teringat kekudusan. Ya, Pak Kris ngajarin pokoknya doa. Ya, kuasa doa itu luar biasa. Udah saya doain laptop saya. Dalam nama Yesus, gambar ini hilang, gambar ini hilang. Benar gambarnya hilang. Ya, wah luar biasa. Sederhana tapi luar biasa. Mungkin orang bilang, ya aduh itu mah cuma masalah komputer doang. Bagi orang lain mungkin itu adalah masalah komputer.
Tapi bagi anak rohani saya itu perkara besar. Dia belum pernah praktek dalam nama Yesus. Dia menangkingnya layar komputer. Dan akhirnya mati. Dia terima kejadian itu sebagai bahwa momen itu dengan doa ada kuasa. Dan dia dijaga matanya oleh Tuhan supaya tetap kudus. Haleluya. Lihat. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam komsel, izinkan mereka untuk bercerita apa saja. Dari yang mereka dapatkan dari pengalaman berjalan dalam firman Tuhan. Ya, haleluya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa di dalam komsel kita itu hidup di dalam persekutuan. Ya, kita hidup di dalam persekutuan. Ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, dan perhatikan ada situ kalimatnya, dan dalam persekutuan. Ya, kata kuncinya di sini adalah persekutuan. Jadi orang-orang percaya nggak mungkin hidup sendiri, harus bersekutu. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kamus bahasa Inggris William Webster maupun juga kamus bahasa Greka dari Strong, semuanya membuat suatu definisi bahwa orang percaya itu harus ada di dalam suatu kerjasama hubungan sosial yang erat untuk mereka bisa bertumbuh. Ya, harus ada suatu relasi pribadi antara sesama saudara seiman. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perhatikan ya ada suatu lagu lama dulu sering kita nyanyikan di gereja, tapi kalau dinyanyikan di gereja hari Minggu, biasanya jemaat nyanyinya setengah-setengah. Ya, nyanyi begini, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya perhatikan kalau di gereja, setidaknya gereja yang saya layani, itu suka nyanyinya kayak karena saya nggak kenal siapa kanan kirinya. Tapi coba ketika lagu itu dinyanyikan di komunitas sel, bergandengan tangan, wah itu bisa nangis. Kenapa? Ini benar-benar saudara saya, kau sahabatku, kau saudaraku. Karena ada hubungan relasi yang murni di situ. Mereka saling kenal, ingat tanggal ulang tahun, ingat siapa istrinya, suaminya, anaknya, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan kontrakan rumah, ingat. Kalau di gereja mungkin nggak ada. Cuma menjadi lagu yang enak didengar dan dinyanyikan. Tetapi di dalam komunitas sel, unity itu, ya, persekutuan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, bicara mengenai unity, itulah poin saya yang berikutnya. Bahwa di dalam komunitas sel, kita itu berdoa. Ya, katakan sama-sama di semua layar, saya pengen lihat. Ayo, berdoa, gitu ya. Berdoa. Haleluya. Saya mau titip pesan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian calon trainer semua, ya. Skill paling dasar, keterampilan paling dasar, pengetahuan paling dasar yang harus bisa dilakukan oleh setiap anggota komsel adalah berdoa. Itu dulu, berdoa, ya. Karena dengan doalah orang terhubungkan dengan kekuatan sorga, dengan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bikin begini. Setiap kali nanti mau mendoakan, yang mendoakannya ya gembala komselnya terus, gembala komselnya terus. Atau ketika dibilang waktunya berdoa, mereka mulai cari-cari siapa yang di sini paling tinggi pangkatnya. Ah, ini nih, ada diaken, ada pengurus gereja. Ah, ini ada PDP. Ah, ada PDT. Dia aja yang doa. Bapak Ibu Saudara, ya memang kita sebagai pelayan Tuhan, kapanpun diminta doa, kita harus siap berdoa. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, kita harus muridkan jemaat supaya mereka juga memiliki kontribusi. Mereka saling melayani, dan hal yang paling dasar yang bisa mereka lakukan adalah berdoa. Ya, ajarkan mereka berdoa. Kasih tahu sama setiap gembala komsel untuk menugaskan setiap orang berdoa. Tidak peduli doanya mungkin ya kelihatannya aneh atau bagaimana, tapi jalankan. Kenapa? Karena itu adalah skill yang paling dasar. Dan skill yang paling dasar itu menghadirkan kekuatan Allah di dalam komsel. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingat di dalam komsel saya ada seorang bapak petobat baru. Dia sama sekali nggak tahu cara berdoa. Dia buka Alkitab juga bingung. Lalu saya bilang, Pak, di sini kita saling mendoakan ya. Aduh, saya belum bisa berdoa. Aduh, baru bertobat. Jangan deh, yang lain dulu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang jangan. Tapi nanti bulan depan, Bapak harus dapat giliran berdoa ya. Karena di komsel saya, kita biasakan setiap orang giliran berdoa, mendoakan satu sama lain. Nah, ketika 1 bulan lewat, dia sudah perhatikan caranya. Saya bilang sama dia, ayo Pak, sekarang Bapak berdoa. Aduh, saya nggak bisa. Udah gini aja Pak, Bapak berdoanya buka mata.
Kita tutup mata supaya Bapak nggak malu. Lalu Bapak sebut nama kita, lalu percaya Tuhan kasih apa di hati. Ya, doain aja, nggak mungkin salah. Ya, doain. Oke Pak. Oke, aduh kenapa nggak Pak pendeta aja sih? Enggak, Bapak harus berdoa. Oh, saya jadi gembala komsel juga kadang-kadang dibilang sama anak-anak orang saya keras. Tapi memang mereka harus jadi murid. Lalu dia mulai berdoa. Bapak di surga, masih pakai babe. Bapak di surga, berkati nih Pak Kris istrinya, berkati. Lalu dia sebut setiap nama anggota komsel. Lalu bilang, berkati juga aku Tuhan. Engkau tahu masalah kami apa? Selesaikan. Udah gitu aja. Selesaikan, doanya cuma begitu aja. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya selalu ngajar di dalam komsel saya. Ingat dulu kita juga berdoanya rada aneh kayak begitu. Ya, sekarang kita berkembang, kita bisa berdoa baik, tapi dulu kayak dia, ya. Jadi jangan diketawakan. Dan ketika Bapak ini sudah selesai berdoa, lalu pertemuan komsel saya tutup, anggota-anggota komsel saya mendatangi Bapak ini dan berkata, terima kasih ya brother, aduh doanya SPBU, singkat padat bermakna urapan. Haleluya, cuma begitu aja, selesaikan. Bapak Ibu Saudara, ini kejadian 12 tahun yang lalu. Maaf, 14 tahun yang lalu. Hari ini dia adalah gembala komsel dan dia menghasilkan 3 komsel lagi. Total kalau dikumpulkan, maka semua total dari 3 komsel ini ada 120 orang di bawah kepemimpinan dia. Dan saya mendengar berita luar biasa bahwa hari-hari ini dia juga sedang menjalani pelatihan menjadi PDP di wilayah Jakarta. Wow, it's about time. 120 orang udah siap menjadi gembala, Bapak Ibu Saudara. Lihat kebanggaan. Bangga ketika melihat anak-anak rohani itu naik, Bapak Ibu Saudara, ya. Berdoa itu menjadi skill yang paling dasar, ya. Pokoknya paksa semua orang berdoa. Itu adalah tugas kita sebagai gembala komsel untuk mendorong dan mengajarkan anak-anak rohani kita berdoa. Yang keempat, kita lanjutkan, ya. Di dalam ayat 44 dan 45 bahwa di dalam komsel itu semua orang saling mengasihi dan saling membangun, ya. Saling mengasihi dan saling membangun. Dikatakan bahwa semua orang percaya ini saling memperhatikan. Mereka bahkan sampai jual harta mereka untuk memastikan yang lain itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang kasih. Itu menjadi salah satu karakter dan ciri utamanya. Kalau kita katakan kita menyembah Allah tetapi kita tidak mempraktekkan kasih, kita tidak peduli satu sama lain, maka dunia akan berkata, bohong. Ngomongnya menyembah Allah yang kasih, tapi kok kami nggak melihat engkau saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, yuk, di dalam komsel, maka tindakan yang paling nyata yang bisa dirasakan oleh semua orang adalah saling mengasihi. Saling mengasihi gimana? Paling tidak Anda saling peduli. Anda saling peduli, ya. Bapak Ibu Saudara, kita harus siap untuk memberikan hati dan tangan untuk kita memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Haleluya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, di dalam komsel itu para murid-murid itu bersehati sebagai keluarga rohani. Perhatikan di ayat 46 dikatakan mereka makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Wow. Ini tulus, jadi bukan cuma ketawa-ketawa, cuma sekedar di permukaan. Enggak, mereka tulus bahwa mereka they love each other. Mereka memang sayang satu sama lain, mereka gembira, dan kayaknya kalau nggak ketemu kangen banget. Nah, itu dia, ya. Mereka bersehati, mereka keluarga rohani. Ada bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani, adik rohani, ya. Semua orang mengambil bagian di dalam keluarga rohani itu. Haleluya. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, nah ini dia, ini juga menjadi salah satu ciri khas dari komsel, yaitu mereka semua memuji dan menyembah Allah di dalam kesatuan. Kata kuncinya di sini memuji dan menyembah Allah di dalam kesatuan. Ya, mengenai memuji dan menyembah Allah ini, Bapak Ibu Saudara, ada M besar dan ada M kecil. M besar itu apa? Menyembah dalam konteks besar. Hidup kita ini adalah penyembahan. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk meninggikan nama Tuhan. Melalui pelayanan dan pekerjaan kita, melalui tindakan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu M besar. Tapi jangan lupa di dalam komsel ada juga M kecil, yaitu ekspresi. Ekspresi dari pujian dan penyembahan itu kepada Tuhan. Dan dari semua budaya yang ada di atas muka bumi ini, maka nyanyian dan tarian adalah sesuatu yang Tuhan suka sekali. Tahu kenapa? Karena nyanyian dan tarian adalah suatu ekspresi penyembahan, pujian yang bisa kita lakukan tanpa alat. Ya, cukup dengan diri kita sendiri kita bisa lakukan.
Tapi ekspresi yang paling murni yang manusia bisa lakukan adalah dengan mengeluarkan suara dan menggerakkan tubuh, nyanyian dan tarian. Saya melayani kemarin, ada kesaksian dari seorang anak yang sangat susah untuk menyanyi, ya. Tapi dia menyanyikan pujian sama Tuhan dengan sepenuh hati. Dan anak ini berkata, I cannot sing, I can only worship. Wow. Pastor nyanyi saya sih nggak bisa, tapi kalau memuji menyembah saya bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengajarkan singing, kita mengajarkan worshiping, ya. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana caranya Tuhan menambahkan poin yang ketujuh ini? Apabila poin yang 1 sampai 6 dilakukan dengan baik, maka dengan sendirinya orang-orang yang terhilang akan Tuhan tambahkan di dalam bilangan itu. Orang-orang bisa akan melihat, saya pengen bagian dari komunitas itu, saya pengen seperti itu. Dan ketika orang-orang yang terhilang ini masuk ke dalam komunitas sel, mereka bisa merasakan ada atmosfer, ada kebenaran firman Tuhan diberitakan di sana. Dan kita percaya segala sesuatu yang dari Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Yang ketujuh, menjangkau jiwa-jiwa yang hilang dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Ya, 7 yang menjadi dasar yang harus dilakukan di dalam komunitas sel. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan fakta-fakta ini. Ingat bahwa kita sebagai insan Kristiani, kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi Allah yang 3 dan 1 ini, ya, tapi 1 ini adalah sebuah komunitas juga. Dr. Karl Kakeinen, salah satu teolog yang terkemuka di dunia dan ahli di dalam penjelasan mengenai Tritunggal, pernah menulis begini dalam bukunya, The Holy Trinity is the true community of love. Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah komunitas kasih yang paling sempurna. Dan kalau dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, orang yang berkata ada di dalam Kristus harus berkembang ke arah apa yang Kristus lakukan. Kristus yang adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal, maka kehidupan kita pun harus ke arah sana, yaitu apa? Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus ada di dalam komunitas. Sebagaimana Allah itu sendiri adalah komunitas, demikian juga kehidupan kita. Kita tidak bisa sendirian. Orang Kristen bukanlah seorang lone ranger atau pahlawan yang berjalan sendirian, ya, tidak perlu yang lain. Makanya saya katakan adalah sesuatu yang bohong kalau ada orang Kristen mengatakan gini, saya nggak butuh orang lain Pak Pendeta, yang penting saya sama Tuhan saja. Oh, itu bukan sikap Kristiani. Itu bukan suatu sikap Kristiani. Itu adalah sikap yang tanpa dia sadar sudah ada nilai-nilai perpecahan, nilai-nilai keegoisan yang masuk di dalam dirinya. Enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Kristen itu akan sadar bahwa dia membutuhkan yang namanya komunitas. Yesus lakukan itu, murid-murid lakukan itu, maka kita pun juga harus lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, seperti Rick Warren dan juga Joel Komisky berkata bahwa untuk pemuridan bisa dilakukan dengan efektif, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harus jemaat ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Di sanalah firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan proses pendewasaan dilakukan. Saya percaya ketika kita lakukan ini, maka kita akan melihat jemaat kita bukan hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi murid-murid Tuhan yang militan, yang menjalankan amanat agung Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.